Halo, selamat sore pemirsa. Kita bertemu lagi dalam program Tangkis Tayangan Kriminal Sumatera Utara. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi. Di antaranya, hilangkan bukti ABK tenggelamkan kapal. Asik sabu, supir ditangkap. Selain 3 berita utama tadi, juga akan kami hadirkan sejumlah informasi kriminal lainnya untuk Anda. Dan segera kita buka tangkis lengkap. Ya, pemirsa, terduga otak penembakan pengusaha airsoft gun Indra Gunawan alias Kuna kembali ditangkap usai menghirup udara bebas di Polrestabes Medan pasca menang dalam sidang pra-peradilan Senin kemarin. Kericuhan tidak dapat terhindarkan saat petugas berpakaian preman membacakan surat penahanan dan kembali menangkap si Waji Raja. Baru saja menghirup bebas dan melangkahkan kaki keluar dari gerbang utama Polrestabes Medan, si Waji Raja terduga otak pelaku pembunuhan Kuna, pengusaha senjata airsoft gun di Medan beberapa bulan lalu kembali ditangkap polisi. Penahanan kembali dilakukan setelah petugas kepolisian melakukan gelar perkara dan mengumpulkan bukti-bukti baru. Usai ditahan, si Waji Raja kembali ditetapkan sebagai tersangka untuk kedua kalinya dalam kasus pembunuhan berencana pengusaha airsoft gun. Dalam penetapan tersangka kali ini, polisi mengabaikan hakim. Keterlibatan si Waji dalam kasus pembunuhan atas nama tersangka itu masih kuat untuk patut diduga sebagai pelaku yang turut serta dalam kasus pembunuhan tersebut. Oleh karena itu dari hasil gelar tersebut maka diputuskan bahwa ditetapkan kembali tersangka dan kita perbarui administrasi tentang penangkapan dan penahanannya. Makanya kita lepaskan, kemudian kita tetapkan lagi tersangka dan kita tangkap kembali sesaat dari sel tahanan Polrestabes Medan atas perintah Hakim PN Medan yang menerima gugatan pra-peradilannya atas status tersangka yang ditetapkan polisi dalam kasus pembunuhan Indra Gunawan alias Kuna. Penangkapan ini sendiri dilakukan begitu si Waji Raja melangkah keluar dari gerbang Polrestabes Medan sehingga sempat memicu kericuhan. Dari Medan, Rudy Hermansyah memberitakan. Ya, ditangkapnya kembali si Waji Raja terduga otak pembunuhan Kuna usai menghirup udara bebas di Polrestabes Medan pasca menang dalam sidang pra-peradilan berlangsung ricuh. Kericuhan ini tidak dapat terhindarkan saat petugas berpakaian preman membacakan surat penahanan dan kembali menang. Setelah menang dalam putusan pra-peradilan, si Raja akhirnya dapat menghirup udara bebas karena tidak terbukti terlibat dalam kasus penembakan Kuna, pengusaha airsoft gun beberapa bulan lalu. Sama pengacara saya. Siapa? Perasaan sekarang gimana Pak? Perasaannya Pak? Sehat Bang. Ya, sehat Bang. Selama di tahanan gimana Bang? Ada perasaan? Nanti pengacara saya aja lah yang bicara. Tapi Abang senang ya Bang? Senang. Ada di geser Bang. Sana. Bentar. Kericuhan tidak dapat terhindarkan setelah petugas kepolisian berpakaian preman kembali membawa surat penahanan kemudian menangkap si Waji Raja. Adu mulut petugas dan keluarga si Waji Raja kembali pecah karena pihak keluarga tidak diizinkan untuk masuk ke Polrestabes Medan. Sebelumnya permohonan si Waji Raja, salah seorang terduga pembunuhan berencana terhadap pengusaha airsoft gun Indra Gunawan alias Kuna, dikabulkan hakim dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Medan. Hakim memutuskan penetapan status tersangka dan penangkapan terhadap si Waji Raja dinyatakan tidak sah. Dari Medan, Rudy Hermansyah memberitakan. Sementara itu pemirsa, keluarga si Waji Raja terduga otak pembunuhan Indra Gunawan alias Kuna kecewa terhadap pihak kepolisian karena mempermalukan si Waji Raja setelah dibebaskan dan kembali menahannya. Ini negara hukum Pak. Tahu Bapak? Nanti ya.
Nanti apa nanti? Kasih tahu. Kasus pembebasan dan penangkapan terduga pembunuhan pengusaha Airsoft Gun Siwaji Raja berbuntut panjang. Pihak keluarga mengaku kecewa dengan sikap polisi yang tidak profesional dalam penangkapan kembali setelah dibebaskan dari sel tahanan. Pihak keluarga mengaku tidak mengetahui penyebab kembali ditahannya Siwaji Raja di depan Mapolrestabes Medan Selasa siang kemarin. Kuasa hukum Siwaji Raja juga kecewa dengan proses penangkapan kliennya karena ia menilai polisi telah bertindak arogan. Hingga kini kuasa hukum Siwaji Raja tidak mengetahui apa penyebab kliennya kembali ditahan. Kuat dugaan Siwaji Raja kembali ditahan dalam kasus yang sama, yaitu dugaan pembunuhan berencana Indra Gunawan alias Kuna. Untuk itu kita protes keras. Kita sebagai masyarakat pembayar pajak pada negara ini kan jadi diperlakukan semena-mena seperti ini kan kita protes keras lah atas sikap tersebut. Ya mudah-mudahan nanti ditunjukkan, dibuka hati teman-teman polisi agar tidak diperlakukan lagi seperti ini. Sikapnya seperti apa tadi polisi, Bang? Ya saya pikir kan sama-sama bisa lihat. Kita kan sama-sama bisa lihat tadi bagaimana cara penangkapannya, sudah dipenuhi administrasi begitu keluar dari pintu kan. Kenapa nggak dari awal-awal dibilang kan sudah selesai. Tidak perlu harus seperti itu. Mengenai kasus bilang ada novum baru terhadap Raja tadi apa? Saya juga belum tahu kita. Belum tahu. Sebelumnya pihak Polrestabes Medan langsung menangkap kembali Siwaji Raja sesaat setelah dibebaskan dari sel tahanan Polrestabes Medan atas perintah Hakim PN Medan yang menerima gugatan pra-peradilannya atas kasus tersangka yang ditetapkan polisi. Penangkapan ini sendiri dilakukan begitu Siwaji Raja melangkah keluar dari gerbang Polrestabes Medan sehingga sempat memicu kericuhan. Dari Medan, Rudi Hermansah memberitakan. Beralih ke berita lainnya, pemirsa, seorang remaja di Kabupaten Langkat menjadi korban pencabulan ayah kandungnya sendiri. Tidak itu saja, sebelum dicabuli, korban mengaku dirinya dijual oleh tetangganya kepada pria hidung belang. Belum usai penderitaan, lagi-lagi korban dicabuli oleh ayah angkatnya di rumah tempat korban dititipkan. Menurut korban Bunga, peristiwa pencabulan yang dialaminya berawal saat korban diperjualbelikan tetangganya kepada pria hidung belang. Ayah korban yang mengetahui kejadian ini lalu marah dan meminta korban tidak lagi menuruti keinginan jahat tetangganya. Namun beberapa hari kemudian ayah kandung korban malah kembali mencabuli korban hingga kejadian serupa berulang kali terjadi. Warga yang mengetahui perbuatan bejat pelaku lalu menarik korban dari pengawasan ayah kandung bejatnya ini dan menitipkan korban di salah satu rumah warga lainnya yang awalnya sudah menganggap korban sebagai anak kandung. Namun bukan malah melindungi, ayah tiri korban malah kembali mencabuli korban hingga berulang kali di beberapa lokasi berbeda. Berapa kali dijual? 1 kali. Selain itu ayah berapa kali melakukan? 6 kali. Ayah tiri ada juga? Enggak, bapak angkat. Bapak angkat? 7. Bapak angkat 7 kali. Di mana itu dilakukan? Di rumah. Sekarang juga di Sema-Sema. Yang kita bilang cukup mengkhawatirkan ya, mengkhawatirkan orang tua sudah menggauli anaknya gitu. Jadi kita berharap ya dengan adanya kasus-kasus ini baik orang tua angkat, orang tua sendiri harus dapat menjaga anaknya masing-masing. Penderitaan yang dialami gadis belia yang masih berusia 16 tahun ini membuat warga Berang, khusus yang berada di Kelurahan Alur 2, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat. Dan didampingi warga dan lurah, korban lalu melaporkan perbuatan keji para pelaku ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A di Stabat. Kedua pelaku yakni AI ayah kandung dan SI ayah angkat kini mendekam di balik jeruji besi Mapolsek Stabat guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara tetangga yang menjual korban kepada pria hidung belang hingga kini masih dalam pencarian. Dari Langkat, Eliando Simarmata memberitakan. Hilangkan barang bukti ABK tenggelamkan kapal. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap di Tangkis.
Ya, pemirsa, berupaya menghilangkan barang bukti, seorang ABK berupaya menenggelamkan kapal pengangkut barang ilegal saat mengetahui kapal patroli TNI hendak melakukan penangkapan. Kapal yang sudah dibocorkan di bagian kabin mesin ini akhirnya tenggelam setelah berhasil ditarik ke dermaga. Kepada sejumlah media, Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI AL1, Kolonel Laut Pelaut Nur Syawal Embun, menyebutkan kejadian upaya penenggelaman kapal oleh para penyelundup barang ilegal kerap dilakukan saat hendak ditangkap guna menghilangkan alat bukti dan menghindari penyidikan petugas TNI AL. Meskipun demikian, petugas TNI Angkatan Laut 1 di Belawan mengaku terus melakukan evakuasi kapal yang tenggelam meski akhirnya kandas di samping dermaga agar dapat dilakukan penyidikan isi daripada barang-barang selundupan ini. Dari laporan pengawas itu dilakukan oleh salah satu unsur gelar kita, di mana KRI Parang dengan nomor lambung 674 ini, 647 ini tengah melaksanakan operasi. Mereka lagi melaksanakan operasi di bawah gugus tempur laut untuk wilayah barat. Namun ya ini juga kita lagi evaluasi dari modus-modus bawa barang ilegal, contohnya bawang ini. Mereka memang punya prinsip, sudah berapa kali kejadian dia berusaha saat dia ketangkap oleh aparat, itu dia melakukan perusakan atau kalau bisa penenggelaman kapal. Ini mungkin dalam rangka dia menghilangkan bukti ya. Penangkapan ini berawal saat TNI Angkatan Laut melakukan patroli di sekitar perairan Kuala Tanjung menggunakan KRI Parang dan melihat sebuah kapal mencurigakan yang ternyata mengangkut 30 ton bawang merah ilegal asal luar negeri. Saat melakukan penangkapan inilah para ABK kapal langsung melompat ke laut menyelamatkan diri. Sementara satu ABK lainnya masuk ke dalam kabin mesin dan berupaya menenggelamkan kapal dengan cara membocorkan kapal. Dugaan sementara aksi ini sengaja dilakukan para penyelundup guna menghilangkan barang bukti. Namun sebelum kapal tenggelam, petugas TNI langsung menarik kapal ke dermaga dan akhirnya karam di dermaga. Petugas TNI berencana akan memeriksa isi kapal guna mencari kemungkinan adanya narkoba di dalam kapal. Dari Medan, Rusli HR, kontributor MNC Media, melaporkan. Pemirsa, petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai berhasil menangkap 2 orang kurir ganja antar provinsi asal Aceh di Jalinsum, Serdang Bedagai saat keduanya akan mengantar ganja dengan menumpang bus antar provinsi tujuan Aceh Pekanbaru. Dari tangan kedua pelaku turut diamankan ganja seberat 24 kg. Inilah kedua kurir masing-masing berinisial IR, warga desa Gampung Sawang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, dan Muncir, juga warga dari kampung yang sama. Keduanya ditangkap petugas saat akan mengantar 24 kg ganja dari Aceh dengan tujuan Sorek Pekanbaru dengan menaiki bus angkutan umum PT Rapi berplat nomor polisi BK7205UA. Penangkapan kedua kurir ganja antar provinsi ini berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat. Saat dilakukan penyetopan di depan Mapolres Serdang Bedagai, akhirnya kedua pelaku berhasil diamankan. Berikut 24 kg ganja yang dibungkus dalam 24 bungkusan lakban dan disembunyikan di dalam kardus. Serta barang bukti lainnya, 1 lembar tiket bus Simpati Star, 2 lembar tiket KUPJ Tour, serta 2 unit handphone. Dari hasil pengembangan petugas, kedua pelaku mengatakan paket ganja lainnya telah dibawa pelaku lainnya bernama Nasik dengan menumpang bus KUPJ tujuan Labuhan Batu Utara dengan berat 10 kg ganja. Dan selanjutnya petugas Sat Narkoba berkoordinasi ke Polres Labuhan Batu untuk dilakukan penangkapan terhadap kurir lainnya. Bahwa ganja seberat 24 kilo yang dibawa dari Aceh dengan inisial I dan M, keduanya adalah warga dari Aceh Utara yang dibawa dikirim ke Riau, ke Sorek Riau. Kemudian kami mendapat informasi dari masyarakat, dalam hal ini pengemudi bis, sehingga kita hentikan tepat di depan Mapolres di Jalan Raya Medan Tebing Tinggi, dan mereka kita amankan beserta 1 bus berisi 24 gram ganja kering. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini kedua pelaku menjalani pemeriksaan di Mapolres Serdang Bedagai. Akibat dari perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 114 ayat 2, junto pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati.
Dari Serdang Brage, Wahyu Rustandi memberitakan. Pemirsa, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kami akan hadirkan sejumlah informasi kriminal lainnya. Tetap di Tangkis. Terima kasih Anda masih bersama Tangkis tayangan Kriminal Sumatera Utara. Pemirsa, berdalih agar badan tetap fit ketika bekerja sebagai supir angkutan ikan, seorang pria nekat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Aksi supir ini diketahui polisi bagian Sabara Polres Binjai yang sedang berpatroli dan langsung menangkap tersangka. Inilah AM, warga Aceh Timur, Provinsi Aceh, terpaksa diboyong polisi bagian Sabara Polres Binjai dari Jalan Lingkar Luar Binjai Selasa sore ketika sedang asik menikmati narkoba jenis sabu-sabu bersama seorang temannya yang berhasil melarikan diri ketika akan ditangkap polisi. Dari tangan pria ini turut diamankan alat untuk menikmati narkoba sabu-sabu seperti mancis, botol kecil yang sudah dibentuk untuk mengkonsumsi sabu-sabu, serta pipa kecil. Polisi juga mengamankan 1 unit mobil pick-up bernomor polisi BK9456CW bermuatan cumi-cumi dari Kabupaten Batubara yang akan dibawa ke Aceh. Penangkapan tersangka pemakai narkoba menyebabkan seorang anggota kepolisian Polres Binjai mengalami luka di bagian tangan akibat tersangka melakukan perlawanan. Pelaku langsung dibawa ke ruang pemeriksaan untuk selanjutnya diperiksa di bagian unit narkoba Polres Binjai. Sementara untuk mencari barang bukti lainnya, polisi menggeledah barang-barang di dalam mobil tersangka dengan disaksikan tersangka. Bawa apa, Bang? Bawa ikan. Kenapa Bang narkoba tadi pakai narkoba? Jangan ngantuk, Bang. Udah sering lakukan itu, Bang? Enggak, baru ini ya, Bang. Siapa yang ngajak narkoba itu? Itu kawan tua. Kenapa tahu di lokasi kebun-kebun itu pinggir jalan? Tuh supir tuh yang masih berdiri situ. Katanya aman di sini. Abang ngisap juga? Iya. Tersangka mengaku baru 1 kali memakai narkoba, itu pun atas ajakan temannya yang berhasil kabur saat akan ditangkap polisi. Kini tersangka masih berada di unit narkoba Polres Binjai untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Binjai, Muhammad Jenal Tanjung memberitakan. Ya, seorang pria diduga anggota sindikat jambret kritis dihajar massa. Di saku celana tersangka ditemukan taring gigi harimau yang diduga merupakan jimat tersangka. Untuk menghalau amukan massa, pelaku jambret akhirnya diboyong petugas ke Polsek Medan Barat. Setelah sempat melarikan diri, pria yang diduga pelaku penjambretan ini akhirnya berhasil ditangkap petugas dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan. Tersangka langsung menjadi bulan-bulanan warga yang ikut dalam mengejar tersangka usai merampas tas milik seorang wanita di Jalan Ahmad Yani, Medan. Meski sudah diamankan petugas, tersangka masih dibabak belurkan warga. Dalam kondisi setengah sadar dan wajah babak belur, tersangka terus mendapat pukulan dan tendangan dari warga. Ini dikejar sejumlah warga karena terlibat aksi penjambretan terhadap seorang wanita bersama rekannya yang terlebih dahulu ditangkap warga. Tersangka yang merupakan joki ini sempat melarikan diri. Naas baginya petugas lantas yang sedang mengatur lalu lintas di Jalan Ahmad Yani Medan yang mendengar teriakan warga langsung mengejar tersangka hingga tertangkap. Meski sudah dalam genggaman petugas, warga tak henti-hentinya menghakimi tersangka hingga kondisinya setengah sadar. Tadinya pas saya lagi jaga di sini, jadi teriak-teriak sana, teriak maling. Saya tanya yang mana orang yang baju hitam, saya kejar melawan anak naik sepeda motor sampai di depan bank apa tadi sana kurang lupa. Artadra kalau nggak salah di situ baru ketangkap. Baru kami amankan kemarin. Cuma itu aja. Sempat dipukulin massa, Bang? Nggak sempat. Pertama tadi saya tangkap, saya amankan nggak dipukuli lah. Saya bawa kemarin baru. Kan nggak bisa kita halangi massa pukulnya.
Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan taring gigi harimau di saku celana tersangka. Diduga benda ini menjadi jimat bagi tersangka untuk digunakan setiap melakukan aksi kejahatannya agar tidak tertangkap dan kebal terhadap senjata tajam dan senjata api. Kemarahan warga kembali memuncak saat tersangka akan diboyong petugas ke Polsek Medan Barat. Pukulan dan tendangan kembali mendarat ke tubuh dan wajah korban yang sudah kritis. Dari Medan, Aminur Rashid memberitakan. Pemirsa, berita terakhir tadi menutup seluruh rangkaian informasi dalam program Tangki sore ini. Namun pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Sumut Today bersama rekan saya Ayu Alviniakori. Baik Ayu, informasi apa saja yang telah disiapkan oleh tim redaksi hari ini? Baik, terima kasih Rio dan pemirsa. Sore hari ini tim redaksi Sumut Today telah menyiapkan sejumlah informasi menarik. Di antaranya, Siwaji Raja kembali ditangkap. Demo petani ricuh. Siswa bertaruh nyawa ke sekolah. Dan informasi menarik lainnya dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam program Sumut Today. Pemirsa, tetap bersama kami. Kembali ke Anda, Rio. Terima kasih, Ayu. Dan pemirsa, demikian program Tangkis untuk hari ini. Ingat, tayangan kriminal bukan untuk dicontoh, tetapi membuat kita agar lebih waspada. Jaga keluarga Anda dan jauhi narkoba. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rio Rianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.